welcome back di Mami Nonton. Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada planning untuk nonton film ini, tapi ketika aku ngelihat posternya itu, wow, judulnya menarik ya. Ini 28 tahun loh setelah kejadian itu gitu loh. Menurut aku judulnya sendiri yang bikin aku tertarik gitu ya. Mami sendiri bukan penggemar dari subgenre zombie horror, tapi Mami tahu kalau ini adalah series dari 28 Days Later dan 28 Weeks Later, dimana aku tidak menonton kedua film itu guys. Terus aku juga mendengar kalau 28 Years Later ini akan menjadi awal dari sebuah trilogi yang baru gitu. Ini aku masih fresh banget, aku baru banget keluar dari bioskop ya. Ini jam 12 malam, aku langsung record karena aku takut keburu lupa nih. Aku kan pikun sekali ya guys, aku harus segera menceritakan ini kepada kalian. Jadi ceritanya itu tentang 28 tahun kemudian, ya of course lah ya, judulnya aja begitu. Setelah sebuah virus menyebar. Wow, distopia macam apa gitu loh di 28 tahun kemudian, ketika kita udah gak ada harapan dan ternyata zombie masih eksis selama itu gitu loh. Gak ada yang bisa ngebunuh atau bikin langkah mereka, kayak wow, 28 tahun. Lalu kita akan dibawa mengenal para survivor atau kelompok kecil penyintas yang dibiarkan begitu saja karena Britania itu sudah dikarantina karena zombinya itu loh. Jadi kayak mereka dibiarkan untuk survive sendiri, nggak diurus. Akhirnya mereka, komunitas ini terciptalah gitulah, dan mereka berlindung di sebuah pulau kecil yang terpisah dari pulau utama dimana udah banyak yang terinfeksi. Jadi komunitas ini menjadi kokoh selama 28 tahun. Dan karena mereka hidup di zaman zombie ya, jadi dari kecil itu mereka akan diajari cara bertahan hidup. Mereka diajarin untuk melindungi komunitas ini sendiri. Dan budayanya di sana, kalau misalkan seorang anak sudah remaja, sudah dewasa, mereka ini nantinya akan dikasih misi gitu ya, yang lebih real. Jadi mereka akan keluar dari zona aman, mereka akan keluar dari zona pulau kecil ini, lalu mereka akan pergi ke pulau utama yang banyak zombie-zombinya tadi untuk melihat, praktek, dan menguji sendiri hasil dari latihan mereka selama di pulau kecil gitu. Ketika mereka berada di luar sana, kayak mereka tuh melihat dengan mata kepala sendiri hal-hal yang sebelumnya cuma ada di pelajaran gitu, ada di buku mereka atau apalah gitulah. Jadi aku akan mereview sebagai orang yang belum pernah menonton 28 Days and Weeks Later. Aku bisa menyampaikan kalau film ini tuh bisa ditonton secara individualistik tanpa mengikuti seriesnya, yang dimana itu cukup bagus menurut Mami. Aku penasaran aja sih, kayak distopia macam apa sih yang pengen mereka sampein gitu loh, kayak survive di zaman zombie yang udah 28 tahun tuh kayak gimana gitu, kayak berkembang kah atau kenapa mereka nggak bisa musnah atau gimana kayak aku penasaran aja gitu loh. Aku bisa bilang film ini tuh di paruh pertamanya sangat-sangat thrilling, sangat-sangat exciting. Kayak itu beneran bikin deg-deg, kayak jantung aku tuh terpacu banget karena emang filmnya tuh to the point langsung gitu, langsung objektif dan to the point. Jadi ketika kita nemuin ada mara bahaya, kita tuh jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para karakternya yang lagi ada di pulau utama yang banyak infeksi zombinya itu loh gitu kan. Cukup lama di paruh awal ini dikasih banyak musik dan sisipan dari klip-klip film yang aku nggak bisa sebut dari mana karena akan spoiler. Cuma soundsnya sama persis dengan yang bisa kalian lihat di trailer official filmnya gitu ya. Terus klipnya ini juga diselip-selipin sama gambar abstrak yang awalnya belum tahu itu tentang apa ya. Jadi kayak ini benar-benar abstrak banget. Klip-klip ini tuh abstrak, dimana aku cukup annoying, cukup mengganggu. Soalnya ini film kan baru mulai ya, aku udah disambut kayak ginian. Tapi tetap excited sih, mengganggu dari segi
telinga aku, dari segi visual juga. Mungkin orang akan berpikir ini artistik, cuma bagi aku ini agak abstrak ya untuk di awal film. Jadi aku nggak ngerti, kan aku kan belum pernah menonton ceritanya. Tapi film ini berhasil ngambil perhatian mami. Selain karena judulnya, paruh awal tuh benar-benar penting. Jadi ketika aku pengen ke toilet ya, biasanya aku bakal ya udahlah kepotong sedikit paling dialog sepele. Tapi ini enggak gitu loh. Aku kayak merasa sangat tidak ikhlas untuk meninggalkan bioskop. Ada perasaan seperti itu. Terus ya, aku mau ngasih warning juga. Ini serius kepada orang-orang yang mungkin memiliki anxiety atau penyakit jantung dan sejenisnya, untuk berhati-hati kalau menonton film ini. Ini tuh beneran serius ya guys, karena asli anxiety di film ini tuh bener-bener terasa sangat real dan terasa mencekam. Terus film ini juga punya banyak emosional yang berbeda-beda di setiap karakternya ya. Aku tuh selalu bilang kalau aku benci banget sama film yang MC-nya tuh teenager ya, seorang remaja gitu. Aku benci banget film dengan MC seperti itu. Tetapi untuk film ini ya, karakternya diperanin oleh si Alfie Williams sebagai Spike. Dia memiliki penokohan yang baik, penokohan yang nyata sebagai anak remaja yang lemah, penakut, tapi ada saatnya dia tegar karena rasa cinta, rasa peduli. Kayak karakter developmentnya tuh sangat memuaskan untuk mami. Jadi aku nggak kesal ketika dia bikin bad decision. Impulsifnya dia tuh nggak bikin mami annoyed gitu. Nggak. Aku merasa sama sekali nggak kesal dengan apa yang dipilih oleh Spike gitu. Aku justru nge-support dia gitu kan. Terus yang menarik juga kan apa ya, selama 20 tahun kemudian tuh pastikan supplies itu udah menipis ya. Yang tersisa tuh kayak kepunahan manusia itu sendiri loh. Moral-moral mereka karantina selama itu dalam situasi sulit, mereka tuh bisa melakukan apa aja gitu demi bertahan hidup. Moral tuh udah nggak ada gitu kan. Kalau kamu penyuka film horor zombie yang maunya tuh action ya, aku bisa bilang ini tuh nggak terlalu recommended karena nggak terlalu banyak adegan bunuh-bunuh zombinya, fokus memainkan emosional gitu ya. Aku suka karena ada banyak adegan-adegan gore di film ini. Bagian gore itu tuh di sini tuh kayak sangat segar dan jelas gimana gitu. Mungkin kalian bisa merasa pusing dan mual dengan angle shootnya, dengan darah-darahnya. Terus kalau ngomongin aksinya ya, pembunuhan zombinya tuh on point banget. Ini tuh menyenangkan karena mereka tidak menggunakan hal-hal modern seperti dulu ketika supplies masih banyak. Kembali ke zaman primitif gitu loh. Semuanya serba terbatas. Seberapa tradisional sih cara berburu dulu gitu kan, mirip-mirip begitulah dan sebagainya. Kalau sinematografinya tuh mami bukan fansnya ya, kayak mami bukan fans dengan tone film yang serba kontras ya, karena memang diambil dari HP iPhone, kayak rasanya nggak cocok dengan selera mami. Tapi walaupun kayak gitu tuh, ini bukan sekedar take shoot ngasal ya guys, kayak ini tuh mulus. Walaupun ada timing kayak titik henti ya gitu, tapi ini tuh beneran mulus yang dimana kita bisa ngelihat adegan itu masih jelas. Jadi bisa dibilang ini tuh nggak mengecewakan, tapi emang bukan selera mami aja gitu loh. Tetapi film ini tuh cukup memuaskan bagi mami, walaupun sebagian akhir filmnya tuh nggak semua karakternya akan ngedevelop sesuai apa yang aku pikirkan. Aku bahkan sampai shock dan terkejut-kejut gitu, kayak ya ampun, what kind of influence yang udah lo alamin sih bro, sampai lo kayak gini gitu. Kalian harus tonton sih, karena ini juga aku tuh jadi menanti banget film keduanya. Aku denger filmnya akan muncul di tahun 2026. Secara personal, aku akan memberikan film ini 3/5 I guess. Memang story dan gorinya sangat menarik. Dari tadi aku puji-puji gitu gimana aku sangat excited, tetapi ya aku nggak suka sama tone filmnya yang kontras itu. Sebenarnya film ini tuh apa ya? Film ini tuh indah guys. Ini sebagai film zombie tuh termasuk indah. Jadi kalian harus nonton sendiri supaya bisa mengerti apa yang dimaksud sama mami. Anyway, kalian harus berhenti nonton di sini karena aku ingin menceritakan tentang apa
apa yang aku suka dari film ini, dan ini akan menjadi spoiler di dalam filmnya. Sebenarnya nggak bisa dibilang spoiler juga bagian ini karena ada di trailer YouTube-nya. Ada suatu desain yang aku suka banget dengan pembawaan karakter unik dari si Ralph Fiennes sebagai seorang dokter ya. Jadi karakter dia tuh menunjukkan bagaimana sudut pandang dia dalam melihat sebuah kematian gitu. Dan dia adalah orang pertama di tahun 2025 yang memiliki vision yang sama seperti Mami gitu loh. Kematian itu indah, kayak kematian itu pantas dikenang, kematian itu sesuatu yang perlu dirayakan. Itu scene-nya itu kita dibawa ke sebuah tempat yang penuh dengan menara-menara kayu, pohon-pohon gitu. Terus di tengahnya tuh ada tumpukan tengkorak-tengkorak yang dibangun dijadikan satu bangunan gitu, kayak menara. Ini yang ada di trailer. Dan aku kan sebelumnya nggak nonton trailernya ya, jadi pas aku lihat bagian itu kayak wow, aku sangat impresif banget. Indah banget, indah yang bener-bener cantik sekali. Dan karakter yang diperankan sama si Ralph Fiennes ini, si dokter itu juga berpikir hal yang sama seperti Mami gitu. Cuma kalau Mami merasa kalau dia itu cara kerja pemikirannya itu terjadi karena cinta, karena perasaan cinta, karena perasaan peduli. Pokoknya namanya dia udah hidup hampir 15 tahun di alam liar gitu. Aku impress juga sama adanya rasa kemanusiaan dari karakter dokter ini yang luar biasa sih, kayak masih punya humanity di kondisi yang kayak gitu setelah bertahun-tahun. Mungkin produser atau scene yang ngerjain si visualnya ini tuh suka sama desain dari tengkorak-tengkorak tersebut ya guys. Dibuat durasinya tuh cukup panjang, terus diambil berulang kali dari beberapa angle yang berbeda di shoot menara tersebut tuh. Itu beneran berkali-kali dan aku tuh puas banget karena emang aku sangat menyukai desain tersebut gitu loh. Yang kedua, ini yang aku temukan tuh beberapa Easter egg yang sangat mirip sekali dengan sebuah anime cukup terkenal. Kalian tahu itu apa? Kalau udah nonton filmnya, itu tuh Easter egg-nya bener-bener percis banget kayak Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin gitu ya. Aku nggak akan ngejelasin apa yang mirip dan apa Easter egg-nya, kalian perlu nonton sendiri karena menurut aku itu cukup menarik. Soalnya situasinya benar-benar mirip, aku merasa familiar dengan elemen-elemen yang berada di film ini. Kalau menurut aku sih melihat sesuatu yang familiar itu agak menyenangkan ya gitu. Dan ada perasaan wow, ini kalau dibikin live action nantinya pasti bakal kayak gini nih gitu loh. Jadi ekspektasinya bagus, ketinggian sih. Ada LA-nya nggak sih? Itu nggak tahu deh, aku belum pernah nonton sih. Kalau ada apa nggak ada ya. Terus another kepuasan Mami lain tuh ketika karakter sang ayah si Jamie ya, dia tuh menjerit-jerit dan berlari penuh dengan penyesalan. Aku seneng banget dengan scene itu, bukan karena dia seorang laki-laki ya guys, tapi karena sebuah penyesalan itu sendiri, kayak sebuah penyesalan itu menyenangkan sekali untuk dilihat. Oh my god, satisfying, kayak nangis lo sekarang, nangis lo kayak. Kalau misalkan kalian udah menonton film ini, jangan lupa untuk komen pendapat kalian tentang filmnya, karena aku juga ingin baca mengenai pendapat kalian. Aku sangat excited dengan film ini dan aku excited dengan universe-nya. Jadi aku harap aku bisa melihat sudut pandang lain dari kalian. Begitu. Thank you udah nonton sampai sini. Thank you banget, please udah nonton sampai sini. See you on the next review. Bye bye please.